dari kelompok 2, pengembangan materi IPS, akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Strategi dalam mengembangkan cara berpikir siswa dalam pelajaran IPS sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu Amru Akbar Harahap, Angelika Natasha Sitomorang, Dilvia Sakina, Erlinda Monalisa, Lestri Haryanja, dan saya sendiri Resti Marhamah Aceh. Adapun latar belakang dari mini riset kami ini yaitu dengan merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan rancangan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, guru bertanggung jawab membantu siswa dalam memperoleh pengalaman belajar. Siswa memperoleh dan menghayati pengalaman belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Mengaktualisasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan sehari-hari dan merupakan tanggung jawab guru sebagai desainer pembelajaran. IPS menjadi titik penting diberikan secara bermakna karena nilai-nilai pendidikan IPS dibutuhkan langsung bagi kehidupan siswa sehari-hari. Ciri khas IPS sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan adalah sifat terpadu atau integrated dari sejumlah pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi siswa sehingga pengorganisasian materi pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Kebermaknaan ini penting bagi kehidupan siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itulah, pengajaran IPS ini tidak bisa dilakukan dengan sekedarnya, tetapi sebaliknya harus didukung dengan metode yang tepat dan menarik, sehingga metode tersebut benar-benar mendukung pencapaian kebermaknaan kehidupan siswa. Adapun rumusan masalah dari mini riset kami ini, dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana biasanya karakteristik dan respon siswa dalam pembelajaran. Kemudian, bagaimana cara guru tersebut dalam menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Kemudian, bagaimana strategi berpikir kritis yang mudah diarahkan terhadap siswa di kurikulum Merdeka saat ini. Dan bagaimana cara guru tersebut dalam mengetahui atau menilai kemampuan berpikir kritis siswanya. Adapun tujuan penulisan mini riset kami ini, dari rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi, maka dapat ditentukan beberapa tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui karakteristik dan respon siswa dalam pembelajaran. Kemudian untuk mengetahui cara guru tersebut dalam menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Kemudian untuk mengetahui strategi berpikir kritis yang mudah diarahkan terhadap siswa di kurikulum Merdeka saat ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara guru tersebut dalam mengetahui atau menilai kemampuan berpikir kritis siswanya. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang tanggung jawab utamanya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat lokal
lokal, di tingkat nasional maupun di dalam tingkat global. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kurikulum IPS pada tahun 2004, yaitu mengkaji seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk dapat membangun dirinya, bermasyarakatnya, bangsanya, dan juga lingkungannya berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa yang kini dan diantisipasi untuk masa yang akan datang. Dufty tahun 1970 menggunakan dan mengartikan IPS ini sebagai the process of learning to live with other people. Dari uraian tersebut tampak bahwa IPS bertujuan untuk melatih peserta didik agar dapat berpikir secara sistematis, kritis, bersikap dan bertindak sehingga adaptabel terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya. Penamaan dari IPS sebenarnya sudah melekat dengan keterpaduan atau integrated atau ilmu-ilmu sosial. Tujuannya sudah sangat jelas untuk meningkatkan kepekaan dan juga meningkatkan keterampilan di dalam memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan psikologi perkembangan peserta didik. Pada kenyataannya, kurikulum masih terpisah-pisah dengan kurikulum baru KTSP di SMP memang sudah dipadukan, namun masih tetap juga tampak nyata generik ilmu sosialnya dan pendekatannya belum tematik kecuali kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 pada sekolah dasar. Di SMA IPS sudah mengarah ke ilmu sosial dan IPS ini hanya dipergunakan sebagai payung ilmu-ilmu sosial dan nama salah satu jurusan saja yang ada di sekolah. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Realitas saat ini pembelajaran IPS masih bertolak belakang dari kondisi pembelajaran yang ideal. Nah, pasalnya masih banyak ditemukan guru IPS yang menyampaikan pembelajaran secara konseptual dan didominasi oleh metode ceramah. Nah, hal ini menyebabkan peserta didik jenuh dan ketertarikan terhadap mata pelajaran IPS pun menurun. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak peserta didik yang belum mendapatkan pemahaman secara konkret terhadap pentingnya mempelajari pendidikan IPS. Nah, pada dasarnya, materi IPS ini memuat keterpaduan maupun rumpun ilmu sosial yang dapat disampaikan secara kontekstual karena berhubungan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan. Nah, usaha mengembalikan konsep pendidikan IPS ini kembali pada marwahnya yang dapat dilakukan oleh guru IPS melalui mendesain pembelajaran IPS yang memerdekakan peserta didiknya. Nah, pada proses pembelajaran peserta didik tidak dapat hanya dituntut untuk mengikuti kemauan guru, namun guru juga harus mampu memahami potensi masing-masing peserta didiknya, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan senang tanpa adanya tekanan, yang mana menghadapi keberagaman peserta didik inilah yang menuntut guru untuk dapat berinovasi dalam menentukan model pembelajaran. Nah, guru mempunyai kewajiban untuk memahami minat masing-masing peserta didik melalui keterampilan yang dimiliki guru. Keterampilan guru dapat menentukan model pembelajaran menjadi sangat penting dikarenakan sebagai penentu tercapainya sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya ada identifikasi dan strategi berpikir kritis. Di sini kami mengambil menurut Lipman tahun 2012 yang dimana kemampuan berpikir terdiri dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, dan kepedulian atau caring thinking.
Nah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis tentu memerlukan metode pembelajaran yang mampu melatih peserta didik berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan pengetahuannya, yaitu dengan cara pembelajaran inquiry atau inquiry, penalaran atau rationing, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, maupun pemecah masalah atau problem solving. Nah, dengan pemilihan metode yang tepat diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran yang berhasil dan bermakna. Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik terlihat pula pada saat observasi pembelajaran di kelas, yaitu masih rendahnya jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan maupun dalam hal menanggapi sebuah pernyataan. Nah, dapat mengajukan pernyataan atau pertanyaan tersebut merupakan salah satu tanda dari kemampuan berpikir kritis. Pembahasan selanjutnya ialah bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini bertempat di SMP Santo Yosef Pemuda Medan yang terletak di Jalan Pemuda nomor 3A, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada Senin 27 Maret 2023 pada pukul 12 WIB sampai dengan selesai. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti dalam mempelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono tahun 2017. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh guru bidang studi ilmu pengetahuan sosial di SMP Santo Yosef Pemuda Medan, dan sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang guru bidang studi IPS. Ketiga, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang mendapatkan pengaruh dari adanya variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pembelajaran IPS dengan kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka, dan variabel dependen atau yang mengakibatkan perubahan dari variabel bebas yaitu cara berpikir kritis siswa pada pembelajaran. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu 1. Wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung dengan informan yang ditunjang oleh pedoman wawancara, dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendetail dari objek yang diteliti. Yang kedua, ada observasi. Observasi yang dimaksud peneliti itu berupa pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas dari kenyataan yang ada tentang keadaan dan kondisi objek yang akan diteliti. Dan yang ketiga, studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu penelusuran sumber pustaka yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek atau rumusan masalah penelitian. Dan yang kelima, ada teknik analisis data. Analisis data merupakan proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang beraturan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti melakukan analisis kualitatif dengan cara memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan data kualitatif yang baru. Hasil dari gambaran ini akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi hasil daripada penelitian kami yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu guru IPS, yaitu dengan Ibu Jelita Simorang yang mengajar di SMP Santo Yosef Pemuda Medan, di mana kami sebagai peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menyinggung pada topik tentang strategi dalam mengembangkan cara berpikir kritis siswa pada pelajaran IPS sesuai dengan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka. Adapun beberapa pertanyaan atau hasil daripada wawancara yang kami lakukan pada saat di lapangan, yaitu dengan menyampaikan 4 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama seperti bagaimana biasanya karakteristik dan respon siswa dalam pembelajaran. Adapun jawaban daripada responden menyatakan tentang
bagaimana cara guru tersebut dalam menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Adapun jawaban daripada responden menyatakan tentang enggan cara membawa anak untuk membayangkan dan menghubungkan setiap materi dengan kehidupan sehari-hari, di mana guru menarik perhatian siswa terhadap materi dengan menanyakan pengalaman mereka terkait materi. Misalnya memberikan contoh tentang materi tentang pasar dan menanyakan kepada siswa tersebut, siapa yang pernah ke pasar, apa yang kalian lihat di pasar, dan pernahkah melihat orang tua menawar harga barang. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang disampaikan oleh guru tentang materi pasar tersebut. Dan yang ketiga, pertanyaannya seperti bagaimana strategi berpikir kritis yang mudah diarahkan terhadap siswa di kurikulum Merdeka saat ini. Adapun jawaban daripada responden menyatakan tentang, menurut saya, dengan cara memberikan stimulus yang paling sederhana dan biasa didengar oleh siswa di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Dan untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat, seperti bagaimana cara guru tersebut mengetahui atau menilai kemampuan berpikir kritis siswanya. Adapun jawaban daripada responden menyatakan tentang dengan cara melihat respon siswa dengan membuat format jurnal penelitian dan memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dengan sesama siswa atau tutor sebaya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan hasil bahwasanya strategi dalam mengembangkan cara berpikir siswa pada pembelajaran IPS sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Belajar dinilai akan efektif dan saling berkaitan, dikarenakan siswa dapat berpikir kritis, menyampaikan pendapat mereka, mengambil keputusan, dan dapat memahami situasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu guru IPS di SMP Yosef Pemuda Medan, bahwa karakteristik dan respon siswa dalam pembelajaran di mana pada umumnya siswa masih sulit untuk memahami. Namun, sesuai dengan tuntutan kurikulum, secara perlahan kegiatan proyek sangat membantu pemahaman materi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara jika diketahui cara guru dalam menstimulasi kemampuan, cara guru dalam menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif dapat dilihat dari guru tersebut membuat trik atau cara seperti hanya menarik perhatian siswa terhadap materi dengan menanyakan pengalaman mereka terkait materi. Misal, materi pasar. Siapa yang pernah ke pasar? Apakah yang kalian lihat di pasar? Pernahkah melihat orang tua menawarkan harga barang, dan lain-lain? Dapat diketahui juga dalam hal strategi berpikir kritis yang mudah diarahkan terhadap siswa di kurikulum Merdeka dan cara guru yang dilakukan untuk mengetahui atau menilai kemampuan berpikir kritis siswanya. Misalnya, guru memberikan stimulus yang paling sederhana dan biasa didengar oleh siswa lingkungan sekitar, baik rumah maupun sekolah, serta membuat format jurnal penilaian dan memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dengan sesama siswa atau tutor sebaya. Baik, sekian dari hasil presentasi mini riset kami. Jadi di sini saya akan menyimpulkan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu guru IPS di SMP ST Yosef Pemuda Medan, bahwa karakteristik dan respon siswa dalam pembelajaran di mana pada umumnya siswa masih sulit untuk memahami. Namun, sesuai dengan tuntutan kurikulum, secara perlahan kegiatan proyek sangat membantu pemahaman materi dan dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara jika diketahui cara guru dalam
menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif dapat dilihat dari guru tersebut membuat trik atau cara seperti halnya menarik perhatian siswa terhadap materi dengan menanyakan pengalaman mereka terkait materi tersebut. Untuk saran peneliti, seyogyanya pembelajaran saat ini, khususnya pembelajaran IPS, mampu memunculkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemampuan berpikir kreatif akan membantu tumbuh dan berkembang seiring perkembangannya suasana, kebiasaan, dan strategi belajar mengajar yang dilandasi pemahaman tentang kreativitas dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Pemahaman tentang kreativitas merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana kreativitas ini merupakan manifestasi dari manusia kreatif yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. Kreativitas juga merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah yang akan memberikan kepuasan kepada dirinya. Demikian presentasi hasil mini riset kami dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf jika dari awal hingga akhir terdapat kesalahan. Semoga hasil mini riset ini menjadi bermanfaat untuk para pendengar maupun para pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.